Banyak orang yang merasa gagal dan bahkan dia tidak bisa bangkit. Bahkan kalau bangkit mungkin dia menggunakan kekuatannya sendiri dan suatu saat dia akan terjatuh. Yang saya mau bahas gini. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Saya tahu bahwa Anda semua tahu cuma lagu rohani. Amin. Dalam artian apa? Saya merindukan sesuatu bahwa setiap kita mengetahui bahwa kita ini terbatas. Apapun yang kita lakukan terbatas. Bagaimana untuk kita keluar dari hal itu, keluar dari hal kegagalan dan kita bisa menghidupi menjadi teladan. Yang pertama adalah percaya kasih-Nya. Sebenarnya di saat anugerah dan keselamatan itu ada di dalam kita, pengharapan udah ada. Kesembuhan, pemulihan dari segala sakit penyakit, semuanya udah selesai. Tapi yang menjadi permasalahan adalah apa? Ada sesuatu yang menutupi, ada segala tuduhan, ada segala intimidasi yang menutupi. Tahu enggak? Saya dulu, ini saya ingat dulu ya. Kamu sakit, wah sakit saya enggak kunjung sembuh. Kenapa? Saya selalu berpikirnya apa? Dosa. Dosa apa? Bahkan yang lebih parah lagi, saya pernah dikasih tunjuk bahwa kalau penyakit ini, penyakit gatal itu dosanya ini. Kalau penyakit ini, dosanya ini. Aduh ya ampun Tuhan. Ternyata dulu saya sempat mengalami seperti itu. Tapi tahu enggak, apa yang menjadi orang tidak bisa bangkit, apa yang menjadi orang mengalami, bukan dosa. Tapi apa? Setiap tuduhan yang mengintimidasi di dalam setiap pemikiran kita, setiap pemikiran anak-anak muda. Kenapa orang muda terlalu terfokus dengan itu? Karena tidak mempercayai kasih-Nya yang sempurna. Saya mau tunjukkan satu ayat yang menurut saya sederhana, tapi sangat powerful bagi saya. Kita buka di Yohanes 13 ayat 22 sampai 25. Yohanes 13 ayat 22 sampai 25. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, belum selesai. Bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya, stop. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya. Siapa yang dikasihi Yesus di sini? Yohanes. Bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Coba minta tolong dibuka dalam bahasa Inggrisnya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu dia lebih dalam. Yohanes 13 ayat 23. Now there was leaning on Jesus, bosom one of his disciples whom Jesus loved. Bosom, di sana dia bosom itu apa? Dada. Dia nggak bilang di Indonesia dia bilang cuman di dekat. Tapi di sini dikatakan dalam bahasa Inggris, Yohanes bersandar di dada Yesus. Sekarang kita mau bandingkan dengan Matius 26 ayat 31 sampai 35. Matius 26 ayat 31 sampai 35. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Kenapa saya bilang powerful? Tadi kita udah bicara soal Yohanes. Dia bersandar di dada Yesus. Sedangkan Petrus bilang, Tuhan, sekalipun aku harus mati, aku mau. Gambaran dari apa saudara? Ada dua hal yang berbeda. Kenapa saya bilang bahwa poin yang pertama adalah percaya kasih-Nya dengan benar? Karena apa? Seringkali kita orang percaya kita terlalu membanggakan seperti Petrus. Tuhan, sekalipun
Beda dengan Yohanes. Yohanes cuma bercanda. Banyak orang percaya terlalu membanggakan kasihnya kepada Yesus. Terlalu membanggakan. Aku. Tapi Yohanes tidak. Dia membanggakan kasih Bapanya. Dia membanggakan kasih Bapanya. Di saat kita membanggakan kasih Yesus di hadapan banyak orang, Tuhan akan beritahu rahasia-rahasia besar yang akan diungkapkan di dalam setiap anak-anak muda yang hadir di tempat ini. Bahkan rancangan-rancangan yang besar akan Tuhan singkapkan di dalam hati setiap mereka. Amin. Jadi kesimpulannya adalah, jadilah orang-orang yang membanggakan kasih Yesus, bukan kasih kita. Di saat kita membanggakan kasih Yesus, Tuhan, aku bangga dengan kasih-Mu, akan secara natural lahir, kita akan mencintai Dia lebih dalam lagi. Di dalam kehidupan kita merasa tidak sendiri. Banyak anak-anak muda yang mereka merasa sendiri karena mereka tidak mengerti tentang hal ini. Yang kedua, nyamanlah dengan keadaanmu saat ini. Kenapa saya bisa bilang nyamanlah dengan keadaanmu saat ini? Banyak orang merasa gagal, banyak anak muda merasa gagal karena dia merasa bahwa impiannya tidak tercapai. Contohnya saya dulu pernah mengalami. Saat pemimpin bilang, apa targetmu? Dengan potensi yang sudah Tuhan berikan. Itu baik. Cuman saya yang salah membangun. Tuhan, saya rindu ke depan, saya dapat rumah ini, saya dapat ruko berapa tingkat, misalnya seperti itu. Saya ingin di bawahnya ada ini. Saya mau belajar menghidupi itu. Saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Ya kan? Saya tidak nyaman dengan gini. It's okay. Bahkan saya berharap bahwa siang hari ini nyamanlah dengan keadaanmu saat ini. Nyamanlah dengan karunia, nyamanlah dengan panggilan, nyamanlah dengan apapun yang Tuhan kasih saat ini. Karena apa? Kesetiaan berbicara bukan hal yang besar. Kesetiaan adalah berbicara dari hal yang kecil. Di mana Tuhan memberikan hal yang kecil, di situ kita rawat, kita hidupi, itu akan menjadi hal yang besar. Seperti halnya, misalkan, saat ini saya cuma bisa naik sepeda pancal misalnya gitu. Tuhan, aku pengen mobil gitu. Misalnya di saat saya punya mobil, saya akan tetap merasa kekurangan. Di saat saya punya mobil, saya kekurangan, saya pengen ini. Saat saya punya yang lain lagi, saya akan tetap merasa kekurangan. Jadi di sini saya katakan, nyamanlah dengan keadaan saat ini. Berbicara soal kenyamanan tentunya tidak jauh dari kata kenikmatan. Tapi sayangnya banyak anak muda tidak menikmati apa yang ada saat ini. Ya, saya bersyukur, saya tadi bilang di awal bahwa saya sangat-sangat menikmati akan pekerjaan yang Tuhan berikan saat ini sampai hari ini. Saya sangat-sangat menikmati semuanya yang firman Tuhan bilang, apa yang tidak kamu pikirkan dan tidak timbul di dalam hati, itu yang akan aku sediakan. Wah, rupanya ini Tuhan. Coba kita buka di Hakim-Hakim 9, ayat 8 sampai dengan 15. Yang saya mau bagikan adalah, di saat Anda adalah pohon ara, jangan berusaha menjadi pohon Libanon. Di saat Anda adalah pohon Libanon, jangan Anda menjadi pohon anggur. Dalam artian apa? Jadilah diri sendiri. Nyamanlah dengan keadaanmu saat ini. Karunia apapun yang Tuhan berikan saat ini, nyamanlah akan itu, maka semuanya Tuhan akan tambahkan. Amin. Ya, akan saya tutup dengan statement seperti ini. Ini bagus sekali. Kalau Anda ingin menikmati Yesus, maka nikmatilah hidupmu. Menikmati hidup yang Dia berikan, yaitu menikmati yang ada saat ini padamu.